Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%, di mana tarif resiprokal yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya 32% ini menjadi angin segar bagi eksportir yang memiliki pangsa pasar di negeri Paman Sam. Langkah pemerintah Indonesia untuk terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait rencana penerapan tarif resiprokal membuahkan hasil positif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kepada dunia bahwa tarif resiprokal Indonesia yang sedianya ditetapkan 32% diturunkan menjadi 19%. Penurunan tarif resiprokal tersebut menjadi angin segar, sekaligus menjawab kekhawatiran banyak pelaku usaha di tanah air, terutama bagi eksportir yang telah memiliki pangsa pasar di negeri Paman Sam. Dan salah satunya adalah industri komponen otomotif. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor atau GIAMM, Rahmat Basuki, seperti dikutip media mengatakan, ekspor komponen industri otomotif ke Amerika Serikat mencapai 1 miliar dolar Amerika di sepanjang tahun 2024. Apalagi nilai ekspor tersebut tercatat di posisi terbesar kedua setelah Jepang. Sementara itu, pangsa pasar produk komponen otomotif Indonesia tidak di wilayah Amerika Serikat saja, di mana ekspor terbesar tercatat di negara Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Korea Selatan. Sedangkan ekspor komponen otomotif ke negara Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika masih relatif kecil. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif resiprokal dan daya saing industri komponen otomotif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rahmat Basuki. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor atau GIAM. Kemudian juga Pak Yanes M. Pastaribu, beliau adalah pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Rahmat, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan begitu Pak Rahmat. Kemudian Pak Yanes, apa kabar Pak? Kabar baik, apa kabar semuanya? Semoga baik semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Rahmat, mungkin bisa review dan update ya, seperti apa sih kondisi dari industri komponen otomotif nih di Indonesia, paling tidak hingga semester kedua tahun 2025 seperti apa? Mungkin gini ya, Ya. kalau industri komponen otomotif ini kan kita kebanyakan supply ke OEM ya. Jadi kalau di Indonesia itu namanya APM. Ya. Oke. Kayak seperti Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Kan. Jadi sementara ini sampai semester 2, sampai semester 1 2025, itu pangsanya cenderung turun ya. Oke. Jadi turun hampir 9% gitu ya. Jadi otomatis supply kita ke mereka juga mengalami penurunan kan gitu. Jadi kondisinya kurang lebih sampai semester 1 2025 ini sedikit turun lah, sesuai dengan penurunan otomotif tadi. Oke. Cuman yang agak menggembirakan, kita kan juga supply ke roda 2 ya, roda 2. Nah, roda 2 ini relatif masih stabil gitu ya pasarnya. Baik, untuk yang roda 2 relatif stabil kecuali roda yang 4. Tapi kalau kita lihat triggernya lebih disebabkan karena apa nih Pak? Adanya memang daya saing atau tingkat persaingan dari bisnis yang semakin ketat begitu di industri otomotif, atau memang ada pelemahan daya beli masyarakatnya nih Pak? Dari banyak studi yang dilakukan, itu memang kita kan ini, middle income-nya ini setelah COVID kita kan menurun gitu ya. Oke. Jadi agak menurun, kata banyak di berita itu kan sekitar 10 juta orang. Nah itu yang menyebabkan
kita, daya beli kita, jadi untuk mobil ini sedikit kurang bagus gitu ya masyarakat. Oke, baik Pak Rahmat. Nah, Pak Yanes, bagaimana review dari Anda kalau kita lihat secara helikopter view untuk industri otomotif, kemudian komponen otomotif sendiri seperti apa sih? Apakah benar-benar lebih dipicu lagi kalau kita bicara mengenai faktor domestik atau global juga mendominasi nih Pak Yanes? Jadi sebenarnya yang banyak disampaikan para analis ya, Ya. di era COVID sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau diperhitungkan ini sampai 2027 baru terjadi stabilisasi ekonomi lagi. Jadi impact-nya sekarang sedang terasa dan sekarang lagi menuju puncaknya, Mas. Baik, oke. Ya, jadi kita, tapi sebelumnya ini selamat dulu ini ya, karena ternyata lobbying kita hebat ya. Lobby Indonesia hebat, jadi bisa turun. Jadi kita terendah di ASEAN sekarang nih untuk ke Amerika. Jadi iya Pak, yang Pak Basuki sampaikan tuh yang 1 miliar US dollar ini ya membantu meringankan daya beli nanti industri di Amerika untuk produk-produk parts dari Indonesia gitu. Dan kalau kelesuan ekonomi ini yang berkepanjangan tentunya ini kan kalau kita lihat ini kompleks sekali ya. Jadi di samping dampak COVID kemarin itu yang sempat menutup banyak industri otomotif di dunia ya karena lesunya permintaan karena orang harus bisa dibilang ya stay at home. Dan kalau kita lihat sekarang ini juga untuk menggerakkan lagi ekonomi yang membuat mobilitas orang naik ini perlu waktu untuk banyak negara, belum ditambah lagi sekarang kompleksitas disrupsi akibat krisis geopolitik dan geoekonomi ya, dan belum lagi kalau kita lihat sekarang mulai terbelah ya Eropa Amerika ya, jadi Indonesia kelihatannya sebentar lagi Pak Basuki akan banyak kemudahan untuk masuk ke Uni Eropa. Dan Amerika kelihatannya sekarang makin susut ya, kalau kita lihat di Los Angeles kemarin juga itu repot sekali Amerika dengan urusan dalam negerinya. Jadi dengan adanya BRICS juga kelihatannya potensi pasar parts kita ini akan makin meningkat. Apalagi saat ekonomi dunia sekarang ke arah Asia Selatan ya. Baik, itu dia kondisi dari geoekonomi global begitu yang baru saja disampaikan. Nah, lantas bagaimana Anda melihat Pak Rahmat dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan begitu kondisi dari global, kemudian bagaimana upaya negosiasi yang sudah dilakukan pada saat injury time lah bisa dikatakan begitu berhasil menurunkan dari 32% ke 19%. Ini menurut Anda momentum yang benar-benar akhirnya bisa dioptimalkan tidak sih bagi industri komponen otomotif nasional kita nih Pak? Saya pikir sama ya. Jadi ini kesempatan yang bagus seperti yang Pak Yanes tadi katakan. Jadi kita sekarang itu tarifnya kan terendah di ASEAN nih. Jadi kita sempat khawatir sebenarnya. Tadinya kan Vietnam itu kan ya, Vietnam dari 46 ke 20 gitu kan ya. Nah, sedangkan industri otomotif kalau boleh dibilang itu kita di ASEAN ini kan bersaing ini antara Thailand, Malaysia, Vietnam dan kita. Ekspor pun begitu kan gitu kan ya. Nah, jadi dengan adanya penurunan tarif ini kita jadi lebih kompetitif gitu kan ya. Meskipun ada tarif tapi kita dibandingkan negara-negara ASEAN yang masuk ke Amerika kita jadi lebih kompetitif. Ini mungkin harapan kita supaya kita tetap ekspornya bisa kita genjot ke Amerika juga gitu kan ya. Baik, itu dia masih ada potensi untuk bisa meningkatkan lagi nilai dan juga volume ekspor dari komponen otomotif ke Amerika Serikat. Di samping tadi ada beberapa perjanjian negara seperti BRICS kemudian IUCPA yang harusnya bisa dioptimalkan juga lebih jauh. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yanes kemudian Pak Rahmat. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini akan kami sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan ekspor kendaraan dan juga komponen otomotif ke Amerika Serikat. Data selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama bagaimana dengan ekspor kendaraan dan juga komponen otomotif Indonesia ke Amerika Serikat ini periode Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2025 ini. Untuk ekspor kendaraan dan komponen otomotif ini masuk dalam kategori HS87, begitu data dari BPS itu mencapai 97,64 juta dolar Amerika Serikat. Sementara ekspor incompletely knocked down atau IKD HS98 begitu kodenya mencapai 55.593 dolar Amerika Serikat. Sementara sehingga total ekspornya mencapai 97,69 juta dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini dia beberapa poin yang mungkin bisa kita cermati bersama. Ada tarif impor Indonesia yang turun dari 32%, kemudian ditetapkan akhirnya menjadi 19%. Kemudian ekspor Amerika Serikat ke Indonesia bebas tarif dan hambatan non-tarif. Adapun ekspor produk energi Amerika Serikat senilai ada 15 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian impor produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar Amerika dan membeli pesawat produk dari Boeing tipe B777 ini sebanyak 50 unit. Itu dia beberapa poin-poin kesepakatan ya antara pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan lihat penerapan dari tarif resiprokal untuk negara-negara ASEAN dan Indonesia. Ini di posisi kedua, Singapura mendapatkan 10%, kemudian Indonesia 19%, sementara beberapa negara lainnya, Filipina, Vietnam, masing-masing 20%, kemudian ada Brunei, Malaysia 25%, kemudian ada Kamboja, Thailand, ini mencapai 36%, dan Laos serta Myanmar 40% tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rahmat Basuki dan juga Bapak Yanes. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini. Menurut Pak Yanes sendiri, apakah akhirnya lagi-lagi peluang bagi Indonesia kalau kita bicara mengenai pangsa pasar Amerika Serikat ini bisa kita garap lebih jauh atau bagaimana dengan penerapan 19% dari sebelumnya 32% dan memang masuk yang terendah lah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya ini Pak Yanes? Jadi kalau kita lihat ini hal menarik sebetulnya ya. Jadi ini juga jadi pertanyaan sebetulnya, apakah kita bisa meningkatkan produktivitas kita ya? Karena terus terang kalau kita lihat sekarang ini banyak ya negara-negara di luar Indonesia nih seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, terutama Vietnam, ini melakukan reinvestasi dia untuk teknologi produksi yang lebih efisien. Nah, sedangkan kita kelihatannya sistem produksinya di Indonesia ini juga masih lebih kuat kepada padat karya. Artinya penurunan tarif 19% ini untuk ekspor parts Indonesia yang notabene yang mostly untuk produk komponen lagi-lagi pabrik Jepang yang di Indonesia ya. Jadi memang kalau kita bicara capitalnya lebih banyak masuk ke Jepang nantinya. Nah ini tentunya produktivitasnya ini sangat bergantung kepada sejauh mana nih efisiensi yang bisa dilakukan dari production cost di industri di negara kita gitu. Ini tantangan pertama nih, yang perlu jadi perhatian kita kelihatannya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi juga untuk industri parts kita sendiri itu masih banyak komponen tier 4, tier 3 yang import. Ini juga jadi pemikiran ya kelihatannya Pak Basuki ya. Jadi intinya memang yang kita perlu tingkatkan terus ini secara lebih masif sekarang ini ya adalah bagaimana betul-betul meningkatkan TKDN dari industri-industri komponen sampai tier 4, 3 ini. Ini penting sekali. Jadi biar ya semua operasionalnya ini lebih banyak masuk ke kas negara Indonesia gitu. Tapi tentunya itu kuncinya di policy dan seperti apa bentuk kolaborasi lah atau persuasi dari pemerintah kita terhadap APM yang mostly Jepang yang ada di Indonesia dan yang sekarang ini mulai makin banyak masuk juga dari Tiongkok.
Baik, Pak Yanes. Ini menarik analisis yang perlu kita langsung kolaborasikan saja nih dengan Pak Rahmat. Bagaimana Anda melihat begitu dengan beberapa tantangan tadi? Beberapa negara seperti yang Pak Yanes sampaikan sudah melakukan investasi lagi terkait dengan teknologi otomotif. Sementara bagaimana Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sisi produksi, kemudian produktivitas, utilisasi, dan lain-lain. Sementara kita tahu juga kebutuhan penciptaan lapangan kerja juga akhirnya menjadi tantangan tersendiri begitu nih, Pak. Iya, memang saat ini yang jadi isu penting di industri otomotif dan supply chain-nya ini memang produktivitas. Oke. Dari sisi pemerintah kan tetap mengandalkan padat karya ini, ya. Karena dari penduduk kita banyak, butuh tenaga kerja gitu kan. Iya. Satu sisi kita sekarang ini pada era yang sudah orientasinya pingin ekspor. Karena ngandelin domestik kan ya segitu-situ aja, 1 juta aja kan gitu kan ya. Oke. Otomatis kita harus keluar. Nah kalau keluar itu seperti Pak Yanes bilang, kita memang harus sudah lebih bagus dari sisi produktivitas. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri itu sudah nyadari, jadi kita dari udah 3 tahun yang lalu lah ya, industri otomotif ini kan digiring untuk masuk industri 4.0 ya, 4.0. Nah syarat 4.0 itu yang awalnya manual, sekarang kan semi robotik. Nah, dari semi robotik itu nanti kita mulai digitalisasi. Jadi komunikasinya itu digital, yang disebut 4.0 itu. Tapi gimana caranya dengan tidak menghilangkan banyak tenaga kerja, itu yang memang ini yang harus tetap kita pikirkan gitu kan ya. Itu. Jadi ya begitulah dunia industri. Kan gitu kan ya. Kalau kita udah orientasi ekspor, kita harus mampu bersaing. Salah satu bisa bersaing itu productivity, kan gitu kan ya. Oke. Nah, strategi yang sudah disiapkan dari teman-teman dari GIAM sendiri seperti apa berarti Pak Rahmat, sehingga optimalisasi dengan sudah tercapainya kesepakatan perdagangan begitu dengan Amerika Serikat ini bisa ditingkatkan, sementara dengan upaya mendorong produktivitas dan utilisasi dari industri komponen otomotif sendiri begitu, dengan beragam tantangan yang Anda sampaikan tadi terkait dengan industri yang juga harus bisa menyerap tenaga kerja, kemudian penggunaan dari semi robotik tadi. Jadi gini, kalau kita amati sejak COVID itu kan pasar kita kan turun banget ya. Oke. Jadi ya dari situ kita mulai coba ini ya mungkin kalau orang Indonesia kalau nggak ditekan gitu ya, dia nggak kreatif gitu ya. Oke. Karena kondisinya sangat turun waktu itu, sehingga kita berusaha untuk ekspor. Nah sejak 3 tahun ini ekspor kita kalau kita lihat dari data itu terus meningkat. Artinya memang kita coba cari peluang terus. Karena apa? Karena kan industri ini industri yang skala ekonomi ya. Jadi kapasitasnya udah ada gitu kan ya. Otomatis kita harus cari pasar kan gitu kan ya. Kalau enggak, kita dengan hanya produksi sedikit, kita nggak kompetitif juga. Kita produksinya harus banyak supaya bisa kompetitif. Nah, seperti itu. Nah, pangsa pasar Amerika Serikat sendiri seberapa besar untuk produksi komponen otomotif kita? Kemudian jenis komponen otomotif apa nih yang paling banyak diserap di pasar Amerika Serikat sendiri, Pak Rahmat? Ya, kalau kita lihat dari pasar ya, Amerika itu pasar terbesar kedua ya, setelah Cina. Gitu kan ya. Artinya memang menarik gitu kan ya, menarik untuk industri otomotif dan komponennya gitu kan ya. Sehingga karena memang untuk otomotif sendiri, kendaraan sendiri itu masih agak kesulitan ke Amerika, sehingga yang kita coba dorong industri komponennya. Karena kenapa? Karena mungkin less restriction untuk komponen. Sedangkan kendaraan itu kan syaratnya macam-macam. Dari sisi safety, dari sisi CO2, nah itu syaratnya agak susah, sehingga yang kita dorong ini sebenarnya komponennya, gitu kan. Jadi ya tetap di Amerika itu tetap menarik. Jadi kalau kita lihat pergerakan industri komponen 3 tahun terakhir ini, kita kan anggota kita ini banyak melakukan semacam pameran lah, gitu kan ya, pameran di Amerika itu untuk mengenalkan produk kita, gitu kan. Nah dan itu bagus untuk cari konsumen gitu kan. Ada teman kita itu di anggota kita itu yang dulunya hanya punya 10 customer, dengan banyak pameran ke Amerika sekarang berkembang menjadi 18 customer.
Nah, itu kan satu kesempatan ya. Jadi memang apa COVID itu satu sisi memang memberikan berkah buat kita gitu kan. Jadi kita berusaha untuk ekspor, untuk menjaga kapasitas produksi kita. Baik, lantas sejauh mana dukungan pemerintah untuk industri otomotif nasional? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Yanes dan juga Pak Rahmat. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rahmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor atau GIAM, kemudian juga Pak Yanes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Baik, Pak Yanes, kalau kita mencermati dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rahmat Basuki begitu. Lantas bagaimana Anda melihat bentuk kehadiran pemerintah, peran pemerintah, kontribusi pemerintah untuk bisa memberikan dukungan yang lebih kuat lagi sehingga tadi optimalisasi pangsa pasar Amerika Serikat dengan adanya penurunan tarif resiprokal, kemudian bagaimana meningkatkan ekspor kita ke negara-negara lain dengan adanya perjanjian BRICS, kemudian dengan Uni Eropa, ini apa yang mungkin diharapkan lebih jauh lagi begitu Pak Yanes? Baik, tapi sebelum ke sana mungkin saya kasih baseline dulu ya. Oke. Sebenarnya 88% pasarnya ini dari kendaraan ini diarahkan ke pasar dalam negeri ya, mostly produk-produk Jepang. Dan kemudian kita kalau dilihat dari mobil dan sepeda motor ini ada sekitar 160 jutaan. Udah mau ngejar jumlah penduduk nih Pak Basuki. Ya. Nah, aftermarket ini industri komponen tetap lebih bisa dibilang lebih sehat lah dibandingkan dengan APM yang memproduksi kendaraan baru di tengah penurunan sales sekarang ini gitu. Dan kalau untuk masalah ekspor, kita bicara dulu mungkin di pasar dalam negeri ini kelihatannya juga GIAM mulai agak pening-pening sedikit ini karena sekarang impor yang terlalu cepat ya dari produk dari China, dari Tiongkok ya. Masuk partnya dengan harga yang sangat murah. Nah, import ini tentunya perlu kalau untuk keberlangsungan dan pertumbuhan industri komponen dalam negeri yang notabene ini sangat mengandalkan padat karya yang untuk saat ini. Nah, ini perlu dukungan perlindungan dari pemerintah tentunya ya. Jadi agar tidak terlalu lepas gitu impor-impor, terutama di era sekarang ini banjirnya produk-produk Tiongkok. Ini perlu dikontrol sambil menjaga agar jangan sampai industri-industri parts kita yang sekarang ini baru mulai berupaya untuk tumbuh pasca COVID kemarin ini berhadapan frontal dengan produk-produk China yang skala produksinya udah sangat-sangat kena efisien ya, paling efisien di dunia ini. Jadi jangan sampai kita terpukul di pasar kita sendiri, itu aja sih. Baik. Nah, Pak Rahmat, ini apa yang bisa kita lakukan begitu strategi tadi selain kita juga mengoptimalkan pasar luar negeri, tapi domestik pun harus tetap kita jagain begitu nih Pak Rahmat. Ya benar. Jadi kalau kita lihat memang yang dikatakan Pak Yanes tadi benar. Jadi untuk kita namanya replacement part ya, yang ada di aftermarket kita ini memang akhir-akhir ini diserbu dari Tiongkok. Nah, ya, jadi itu yang memang harus kita jagain. Yang notabene sebenarnya kita bisa, tapi karena persaingan harga segala macam, kan mereka skala ekonominya kan cukup bagus itu, sehingga mereka bisa lebih murah. Dan kita sudah bicara juga dengan pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian ya. Jadi ini gimana caranya menjaga pasar dalam negeri kita ini supaya kita nikmati sendiri gitu kan ya. Jadi memang replacement part ini kebutuhannya besar, meskipun replacement part itu kebanyakan sifatnya yang fast moving ya, yang gampang ganti. Tapi itu memang opportunity-nya gede, sehingga kita coba melakukan semacam assessment ya, mana-mana aja yang impornya besar, paling enggak nanti dari pemerintah itu akan mengeluarkan semacam standar gitu ya, SNI. Jadi itu kan sebenarnya perlindungan juga ke konsumen. Bisa aja murah, tapi mungkin kualitasnya nggak jamin ke konsumen. Terutama untuk part-part yang sifatnya
keamanan ya, keamanan seperti BRICS dan itu kan sangat safety sekali. Jadi itu mungkin pemerintah akan coba cari cara lah. Di samping untuk keperluan konsumen juga membatasi impor ini jangan sampai enak gitu aja gitu kan ya, sehingga opportunity ini industri kita jadi kehilangan opportunity, yang mana industri ini kan juga ini tenaga kerja juga kan gitu kan ya. Betul. Nah itu sama juga dengan yang sekarang fenomena kita itu kan ini di-challenge lah sama pemerintah itu untuk selalu TKDN karena TKDN itu memang memberikan dampak yang positif terhadap industri dan tenaga kerja gitu kan. Ya. Nah terakhir Pak Rahmat, Anda melihat bagaimana optimisme Anda, kemudian proyeksi Anda juga akhirnya terkait dengan industri komponen otomotif dengan adanya tarif resiprokal yang sudah turun jadi 19%, kemudian upaya-upaya harus tetap dijaga begitu, mungkin safeguard yang juga dilakukan untuk industri otomotif nasional, Pak Rahmat. Ya, seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya kita ke Amerika masih optimis bisa compete lah, gitu kan ya, bisa compete. Satu sisi kita memang nggak menampilkan, kita harus berusaha diversifikasi ke negara lain. Seperti yang tadi di awal ya. Jadi kita sebenarnya ekspor komponen itu sudah lebih dari ke 100 negara. Cuman kan ya ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kita coba sekarang ini yang pasar-pasar besarnya lah. Jadi pasar-pasar besarnya itu. Gitu kan. Kalau ke China memang kita agak sulit gitu kan ya. Itu mungkin karena kompetisi harganya yang sangat sulit. Jadi kita ini sekarang mengarah lebih. Nah kebetulan Eropa kita ada masih dikit. Nah nanti mungkin dengan tarif yang lebih kompetitif gitu kan kita bisa berbanyak. Terus juga negara-negara Amerika Latin ya. Amerika Latin itu gede juga. Kayak Meksiko, terus Brasil. Nah itu coba kita jajaki. Untuk penetrasi ke arah itu ya kan. Baik, berarti memang masih banyak peluang yang mungkin masih bisa disasar begitu ya untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor sambil kita bisa mengoptimalkan pangsa pasar Amerika Serikat yang terbesar kedua juga nih sebenarnya untuk industri komponen otomotif Indonesia. Baik Pak Rahmat, Pak Yanes, terima kasih banyak atas informasi, update dan insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Yanes, Pak Rahmat Basuki, terima kasih. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan untung rugi kewajiban impor energi dari Amerika Serikat.